Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi ya di channel YouTube Ratna Saria Rahab dalam pembelajaran tematik untuk kelas 1 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, komen, dan subscribe-nya YouTube channel Ratna Saria Rahab. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak semua. Jumpa lagi ya di tema 7 subtema 3 tanaman di sekitarku di pembelajaran 4 untuk kelas 1 SD dan MI. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran berjalan lancar, bermanfaat, serta kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu diberi kesehatan. Dan untuk menjaga kesehatan kalian terapkan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitasmu di setiap kegiatanmu sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah mengamati, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri karya ekspresi 3 dimensi teknik dengan benar. Setelah mengamati, siswa dapat mengidentifikasi alat dan bahan untuk membuat karya 3 dimensi dengan benar. Setelah mengamati, siswa dapat mengidentifikasi cara menggunakan dan bahan untuk membuat karya 3 dimensi dengan benar. Setelah mengamati, siswa dapat membuat karya 3 dimensi sesuai dengan ide atau gagasan, tema, dan objek yang telah ditentukan dengan benar. Setelah mengamati, siswa dapat menyebutkan ungkapan pemberian pujian dengan benar. Setelah mengamati, siswa dapat menulis ungkapan pujian dengan tepat. Setelah mengamati, siswa dapat menjelaskan gerak dasar menekuk dan meliuk sesuai irama atau ketukan, tanpa atau dengan iringan musik dalam aktivitas gerak berirama dengan benar serta mempraktekannya. Nah, anak-anak, kita ke bagian pembelajaran 4. Ayo berkreasi ya. Masih ingatkah dengan tanaman hias yang kamu buat pada pertemuan sebelumnya? Nah, ini tanaman hias yang sudah kamu buat ya. Ada berapa yang kamu buat? Ya, ada 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, dan lebih baik lebih dari 1. Nah, ada bentuknya, ada yang berbentuk seperti ini, dan ada juga yang berbentuk seperti ini ya, lain modelnya ya. Nah, sekarang kalian coba membuat bentuk tanaman lainnya bersama temanmu. Kemudian susunlah tanaman-tanaman tersebut menjadi taman yang indah seperti contoh berikut. Nah, ini adalah taman yang indah. Ini ada pohon yang telah kamu buat. Kamu tempelkan di sini ya. Kamu letakkan ya. Nah, ini juga Bu Guru ada contoh. Nah, ini ya. Ini ada juga nih yang sudah kalian buat pohonnya. Kalian tempel di atas sebidang karton tebal atau dus bekas ya. Kalian dirikan pohonnya. Kemudian kalian hias pinggirannya dengan rumput-rumput, dan juga kalian hias di tengahnya ada buahnya seperti ini, atau batu-batu di sini boleh ya. Nah, ini contoh. Nah, kalian bisa mengapresiasikannya sendiri ya. Kita lanjut. Contoh lainnya lagi anak-anak. Kalian juga bisa buat seperti ini ya. Nah, kalian ini kreativitas nih, berkreativitas. Semakin unik dan kreatif yang kalian buat, tentunya akan membuat kalian menjadi kreatif ya. Nah, ini sangat bagus sekali nih ya. Ini salah satu contoh. Kalau kamu mempunyai ide yang lain, boleh silakan ya. Ayo berlatih. Bandingkan hasil karya yang kamu buat dengan hasil temanmu. Buatlah kalimat pujian untuk 5 orang temanmu. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita buat kalimat pujian berdasarkan hasil karya tadi membuat taman ya. 5 temanmu. Nah, Bu Guru akan kasih contoh. Nomor 1.
Siti, indah sekali taman yang kamu buat. Nah ya, itu nomor 1. Nomor 2, contoh lainnya ya. Benny, pohon-pohon yang kamu buat di taman buatanmu bagus sekali. Nah ya, ini contoh kedua. Kalian nanti bisa isi dengan contoh 3, 4, 5 ya. Dengan kata-katamu sendiri dan temanmu ya, nama temanmu ya. Oke, kita lanjut. Sudah mengerti belum anak-anak? Pasti sudah ya. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana perasaanmu setelah membuat karya tersebut? Mari kita mengenal tanaman lain dan cara geraknya. Nah, kalian lihat ini ada gambar apa ya? Betul, ini ada gambar suasana di mana anak-anak? Di pantai. Ada pohon kelapa, ada air laut ya. Dan ini ada tamannya, kemudian ini ada awannya, ada burung sedang terbang, dan ini ada awannya ya. Nah, gambar ini gambar pohon kelapa. Ya. Pohonnya tinggi dan kuat. Pohon kelapa banyak ditemui di daerah pantai. Daunnya melambai-lambai jika tertiup angin ya. Oke, nah ini juga bisa disebut awan ya, tidak burung, awan juga bisa ini ya anak-anak ya. Nah ini langitnya biru, awannya putih, ada pohon kelapa, ada suasana di pantai ya. Pohon kelapa banyak ditemui daerah pantai. Nah ini daerah pantai ya, daunnya melambai-lambai jika tertiup angin. Nah ini pohon apa anak-anak? Ya ini gambar pohon bambu. Pohon bambu tinggi dan gemulai. Pohon bambu biasanya tumbuh berkelompok. Batangnya bergoyang-goyang jika ditiup angin ya. Dia akan bergoyang-goyang ditiup angin. Apakah kalian pernah melihat pohon bambu? Ya, pasti ya. Jika kalian pernah melihat ketika angin bertiup, dia pasti bergoyang-goyang. Kita lanjut ya anak-anak. Sambil mengenal nama tanaman, mari kita berlatih menirukan gerak tanaman sambil bermain. Jika guru atau temanmu menyebutkan pohon kelapa, kamu harus berdiri sendirian. Nah ini, pohon kelapa berdiri seperti ini. Ya, berdiri ya, berdiri sendirian, tidak menyentuh teman. Nah seperti ini ya, tangannya lurus di samping. Jika guru atau temanmu menyebutkan pohon bambu, kamu harus berpegangan tangan bersama 4 temanmu. Nah kalau pohon bambu, kamu berpegangan tangan bersama 4 temanmu. 1, 2, 3, 4. Nah ini ya. Berpegangan tangan. Karena pohon bambu itu berkelompok ya tumbuhnya. Nah ini nanti cari temannya yang lain. Yang Udin ya. Temannya lain yang berempat lagi. Dia berpegangan tangan lagi ya. Jadi ingat kalau pohon kelapa berdiri sendirian. Kalau pohon bambu berpegangan tangan 4 orang ya. Jika guru atau temanmu menyebutkan angin sepoi-sepoi, gerakan badanmu ke kiri dan secara perlahan. Nah, kalau ini tadi gerakan berpegangan tangan ya. Jika guru atau temanmu menyebutkan angin sepoi-sepoi, gerakan badanmu ke kiri dan ke kanan. Kiri. Angin sepoi-sepoi ke kiri, ke kanan ya. Jika guru atau teman menyebutkan angin badai, gerakan badanmu ke kiri, ke kanan secara cepat ya. Nah, ini angin badai. Ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan secara cepat. Jika guru atau teman menyebutkan pohon roboh, kamu harus jongkok. Nah, ini gambar. Nah, ini pohon rubuh ya. Nah, ikuti langkah-langkah berikut. Nih langkah-langkah berikut. Nih, gerakan pertama. Pohon kelapa berdiri tegak. Kemudian pohon kelapa tertiup angin sepoi-sepoi. Pohon kelapa tertiup angin badai, kiri kanan ya. Pohon kelapa akhirnya roboh. Nah, jongkok ya tadi. Kalau pohon kelapa berdiri tegak, kamu berdiri sendiri. Pohon kelapa ditiup angin sepoi-sepoi, kamu melambai tangan ke kiri, ke kanan ya. Pohon kelapa ditiup angin badai. Wah, itu cepat-cepat. Kencang ya, ke kiri, ke kanan. Pohon kelapa akhirnya roboh, kalian jongkok.
Gerakan kedua, pohon bambu berdiri tegak. Kalian berdiri berpegangan tangan berempat ya. Pohon bambu bertiup angin sepoi-sepoi. Kemudian angkat tangan kalian sambil berpegangan tangan bergerak ke kiri ke kanan. Pohon bambu tertiup angin badai. Gerakan ke kiri kanan cepat-cepat. 3 pohon bambu roboh, 3 orang jongkok ya. Semua pohon bambu roboh, semua orang jongkok ya. Sudah mengerti? Kalian bisa mempraktekannya ya. Ayo mengikuti gerakan sesuai cerita. Dengarkan cerita dan lakukan gerakan sesuai contoh ya. Nah, Siti pergi ke rumah nenek saat liburan. Rumah nenek Siti di daerah pantai. Di tepi pantai yang indah berdiri kuku pohon kelapa. Nah, kalian tegak berdiri ya. Sendiri ya. Daun bergoyang-goyang tertiup angin sepoi-sepoi. Kamu gerakan tangannya ke atas, ke kiri, dan ke kanan ya. Lambat. Di depan rumah nenek Siti tumbuh pohon bambu. Nah, pohon bambu berpegangan tangan ya. Rumah nenek Siti menjadi lebih rindang dan sejuk. Namun saat pohon bambu terkena angin badai, sambil berpegangan tangan, kamu gerakan ke atas tangannya ke kiri ke kanan ya. Sangat menakutkan. Gerakannya kencang ya. Anginnya sangat kencang, membuat pohon bambu roboh. Kalian jongkok semua ya. Nah, kalian bisa mempraktekannya ya dengan teman-teman kalian. Jika di rumah, kalian bisa mempraktekannya dengan keluarga kalian seperti kakak atau adik kalian ya. Nanti yang membacakan cerita ibu kalian. Cobalah membuat cerita sendiri. Kalian juga bisa membuat cerita sendiri ya. Cerita yang menunjukkan gerakan tanaman. Lakukan gerakan sesuai cerita yang dibacakan. Nah, kita akan membuat mind mapping dalam pembelajaran ini. Yaitu kita sudah mengidentifikasi ciri-ciri, mengidentifikasi alat dan bahan, mengidentifikasi langkah-langkah menggunakan alat dan bahan, karya ekspresi 3 dimensi, serta membuat karya 3 dimensi. Nah, ini tadi contohnya. Tadi juga ada contoh lainnya ya anak-anak ya. Kemudian, kita juga sudah menyebutkan ungkapan pemberian pujian dan menuliskan ungkapan pemberian pujian. Tadi Bu Guru sudah bersama anak-anak membuat 2 contoh ya. Kalian nanti teruskan untuk sampai nomor 5 ya. Juga kita sudah menjelaskan gerak dasar menekuk dan meliuk sesuai irama terketukan tanpa atau dengan iringan musik dalam aktivitas gerak berirama serta mempraktikannya, yaitu tadi gerakan pohon kelapa dan pohon bambu ya. Nah, ini ada gerakan pertama, ada gerakan kedua ya. Oke anak-anak, kita lanjut. Nah, nanti kegiatan bersama orang tua kalian, orang tua membantu siswa menunjukkan berbagai gerakan tumbuhan saat ditiup angin. Terima kasih ya kepada orang tua yang akan membimbing putra-putrinya dalam pembelajaran ini. Dan tugasnya adalah bandingkan hasil karya yang kamu buat dengan hasil temanmu yang taman itu ya. Buatlah kalimat pujian untuk 5 orang temanmu. Tadi udah ada nomor 1, nomor 2, nomor 3 kalian buat sendiri, 4 juga, 5 juga ya. Tugas yang kedua, tulislah langkah pertama dan langkah kedua gerakan menirukan tanaman. Tadi ada langkah-langkah ya. Nah, ada langkah pertama, kamu tulis. Langkah kedua, kamu tulis. Nomor 3, buatlah taman menggunakan pohon yang telah kamu buat. Jadi, kalian membuat karya 3 dimensi, taman ya. Seperti yang Ibu berikan contoh dalam pembelajaran ini boleh. Jika kalian mempunyai ide sendiri juga boleh. Judulnya kamu buat taman ya. Nah, anak-anak selamat mengerjakan. Terima kasih ya kalian telah menyimak pembelajaran ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, semoga bermanfaat. Demikianlah pembelajaran tema 7 ini di subtema 3 tanaman di sekitarku dalam pembelajaran 4 untuk kelas 1 SD dan MI. Sampai jumpa lagi ya di pembelajaran berikutnya, pembelajaran 5. Jangan lupa ya, like, share, komen, dan subscribe-nya
hanya di channel YouTube Ratna Syariah Rahab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.